Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Kamu kok suka sekali mendaratkan buah manggamu di dadaku? Itu tidak benar. Aku tidak tahu sama sekali soal itu dan siapa Vero, kata Sonia gemetar. Lo tidak tahu atau pura-pura? Lihat semua anak buah suami lo itu, semua adalah anggota Red Wolf, geram Kimi. Dia mencambukkan cambuk tersebut pada dinding sel. Cetas, suara indah itu menggema di telinga mereka. Tapi tidak untuk Sonia, dia sangat gemetar. Kimi mendekat dan mencengkeram rahang Sonia, mengangkat rahang itu ke atas. Tadi posisi Sonia sudah duduk lemas di tanah, sekarang dia diangkat sampai berdiri. Kematian adalah hal yang paling mudah untuk lo. Rocky bawa tubuh anaknya kemari. Gue akan main-main dulu dengan mereka, perintah Kimi ke Rocky. Pemuda itu segera menarik tubuh Clara yang tidak sadarkan diri itu ke hadapan Kimi. Bangunkan dia, pinta Kimi lagi. Rocky mengambil ceret air yang tadinya dibawa Clara dan ibunya untuk Kimi. Rocky mengguyur wajah Clara hingga perempuan cantik itu sadar dan gelagapan. Sementara posisi Kimi masih sama, mencengkeram rahang Sonia. Clara sadar dan melihat ibunya kini dalam genggaman Kimi. Lepaskan mama gue wanita sundel, bentak Clara. Siapa yang sundel ha? Jawab Kimi. Rocky, bersenang-senanglah dengan wanita seksi dan cantik ini, pasti sangat mengasyikkan. Perintah Kimi dengan kejam. Dia ingat wanita yang akan menjadi menantunya itu. Sudah menipu Rendra habis-habisan, tapi menyerahkan tubuhnya ke laki-laki lain. Tapi hari ini, Kimi mau melihat si sundel yang sebenarnya itu. Merasakan sakitnya diperlakukan sangat kasar dalam melakukan hubungan itu. Rocky menyeringai, sudah lama dia ingin membalas perbuatan perempuan sok cantik itu. Dan ini kesempatannya, dia melepas sabuk bergambar bintang itu. Mau apa lo iblis, teriak Clara. Mengajakmu bersenang-senang gadis cantik sesuai dengan perintah nyonyaku. Rocky tersenyum menyeringai. Dia mendekati Clara, tapi perempuan muda itu segera berlari. Rocky mencambuk tubuh Clara dengan sabuknya. Perempuan muda itu mengaduh kesakitan dan jatuh. Sonia terus saja meronta dan ingin berteriak tapi tidak bisa. Sebenarnya Kimi tidak tega melihat apa yang dilakukan Rocky pada Clara, tapi dia harus kuat. Sementara Rocky menampar Clara bahkan menjambak rambutnya, menyetubuhinya dengan dangat kasar. Clara berteriak dan menjerit kesakitan, tidak ada rasa nikmat maupun terbang ke nirwana. Yang ada tubuhnya seperti dicabik-cabik binatang buas. Rocky menuntaskan nafsunya dengan kasar. Hahaha, sekarang lihat putri yang lo bangga-banggakan. Dan akan lo jadikan umpan untuk menghancurkan keluarga gue sudah hancur, geram Kimi. Air mata Sonia terus bercucuran meminta ampun pada Kimi dan Rocky. Setelah Rocky selesai dengan tugasnya, dia memakai kembali celananya.
dan mengempaskan tubuh Clara di lantai dingin dan kotor di bawah tanah tersebut. Kimi melepaskan cengkeramannya pada Sonia, membiarkan wanita tengah baya itu merangkak menghampiri Clara yang sudah lelah dan lemas, menerima siksaan Rocky. Ayo kita kembali, biarkan saja mereka di sini, gue mau lihat apa rencana mereka nanti. Ucap dingin Kimi, melangkah keluar dari ruangan gelap dan pengap tersebut. Nyonya sadis juga, ternyata, saya kira Anda tidak akan tega menyakiti wanita itu karena kalian sahabatan, ucap Rocky. Dia sendiri yang sudah mengkhianati persahabatan kami, tapi lo puas kan, goda Kimi? Puas apanya Nyonya? Dia sudah bolong, hahaha, kelakar Rocky kemudian. Kimi dan Rocky sampai di atas, anak buah Romeo sudah dibantai abis oleh anak buah Rendra. Ternyata si tua posesif itu tidak sepintar si narsis, dengus Kimi. Romeo sudah dibawa ke markas oleh Nona Raisya, tadi kami berdua kesini bersama, ucap Romeo. Raisya, heran Kimi, iya Nyonya, Rocky menceritakan bagaimana mereka bisa sampai di sini. Kimi manggut-manggut, ternyata gadis itu bisa diandalkan juga, tidak sepolos penampilannya. Aku sempat berpikir kalau nanti dia akan merasa ketakutan begitu mengetahui sisi gelap kami, batin Kimi. Bagaimana tadi aksinya? Tanya Kimi. Awalnya dia gugup Nyonya, tapi lama-lama Nona bisa segera menyesuaikan diri. Bahkan sekarang dia bisa mengimbangi narsisnya Tuan dengan cara beliau. Tuan muda bisa cikep di samping Nona Raisya, jawab Rocky. Bagus, kita hanya akan mengasah kemampuannya serta mengajarinya bela diri, ucap Kimi. Baik Nyonya, saya akan menyampaikannya pada Tuan muda, jawab Rocky. Jangan bilang ke bocah itu, kalau sama dia, bukannya berlatih malah diajak bercanda terus, jawab Kimi. Mereka keluar dari mansion yang sudah berantakan tersebut. 20 pemuda kiriman dari Rendra masih utuh tanpa ada luka sama sekali. Kimi memperhatikan muka mereka yang terasa asing. Rocky, siapa mereka semua? Sepertinya bukan anak buah Zain dan Naila, heran Kimi. Wah, pandangan Nyonya memang jeli. Mereka memang bukan anak buah Tuan Besar maupun Queen, tapi pasukan bayangan Tuan Muda. Selama ini kami hanya pasukan bayangan yang Tuan Rendra kirim untuk membantu misi Queen, jawab Rocky. Rocky membawa Kimi ke markas Rendra untuk mendapatkan perawatan. Sementara Zain belum tahu kalau istrinya sudah selamat. Dia menyusun rencana kedua dibantu Peter dan Naela lewat Zoom meeting. Kimi dan Rocky menuju ke tempat yang disebut markas oleh Rocky. Rocky, berarti putraku yang jenius itu sebenarnya Rendra, bukan adiknya, dan mereka sekarang mengincar anak itu? Nyonya benar, Tuan Muda memang membiarkan Tuan Muda kedua mengakui karya beliau, tanpa sepengetahuan siapapun. Sebenarnya Tuan Muda kedua juga jenius, dia selalu memiliki ide yang luar biasa. Tapi Tuan Muda Rendra yang bisa mengeksekusi ide-ide tersebut. Saat ini mereka mengincar formula kuat yang berhasil Tuan Muda ciptakan. Jadi mereka dengan sekuat tenaga mengincar Tuan Muda untuk menciptakan obat itu untuk mereka.
Rocky menjelaskan banyak hal pada Kimi. Sementara Rendra juga sudah berada di markas, menunggu kepulangan Rocky membawa Kimi. Rocky sampai di sebuah rumah yang sangat sederhana. Tapi di balik rumah tersebut adalah markas Rendra yang sebenarnya. Rocky memarkir mobilnya di depan dan masuk ke rumah. Tapi mereka keluar lagi lewat belakang dengan jeep memasuki hutan kecil. Di sanalah markas Rendra. "Mama," panggil Rendra sambil duduk di kursi roda. Raisya mendekati Kimi dan meninggalkan Rendra yang masih di kursinya. "Mama, bagaimana keadaannya?" "Masya Allah, ayo Rey obati." Raisya memapah Kimi ke dalam. Sementara Rendra duduk cemberut. "Haha, bos dicuekin," tawa Rocky mengejek Rendra. "Diem lo, sini antar gue ke dalam," dengus Rendra. "Lebay bos, itu kan kursi pintar, pakai manja," goda Rocky lagi. "Sialan lo, ayo cepat," ketus Rendra. Rocky mendorong kursi roda ke dalam menuju ke sofa tempat Raisya mengobati Kimi. "Mereka sudah menyiksa Mama sampai seperti ini," geram Rendra. "Tidak apa-apa sayang, tadi Mama sudah membalasnya," jawab Kimi. "Terima kasih, kalian semua sudah menyelamatkan Mama tepat waktu. Dan mana papamu?" tanya Kimi. "Si posesif itu, dia sekarang pasti sedang membuat rencana kedua. Dia sering melakukan suatu hal dengan buru-buru dan emosi, ya begitulah hasilnya," ucap Rendra santai sambil menggigit apel yang ada di meja. "Hahaha, biarkan saja dulu, Mama juga pengen istirahat dulu," ucap Kimi yang juga membiarkan Zain kalang kabut sendiri bersama Naela dan Peter. Mereka bertiga itu selevel, sering mementingkan emosi daripada akal. Itulah sebabnya Rendra membuat pasukan bayangan untuk membantu tanpa kakak dan ayahnya sadari. "Tempat apa ini nak?" tanya Kimi. "Rocky pasti sudah menjelaskannya pada Mama," jawab singkat Rendra. "Hehehe, tapi mengapa kamu tidak cerita?" heran Kimi. Si posesif dan si arogan mana percaya dengan ide gila bocah gendeng ini, hehehe. "Jadi kami bergerak di belakang, menuntaskan yang belum mereka tuntaskan. Jadi tidak perlu banyak tenaga yang Rendra butuhkan, hehehe." Rendra malah cengengesan menanggapi Kimi. "Tuan kita taruh mana si tua bangka itu?" tanya Rocky. "Masukkan saja ke kandang Shirley, dekat dokter lebay itu," singkat Rendra. Lalu dia menoleh ke arah Raisya dan menaikkan sebelah alisnya. "Sayang, bagaimana mau menengok mantan tunangan?" tanya Rendra. "Enggak ah, yang ada nanti aku merasa kasihan. Aku ikut saja apa yang Mas Ren lakukan," jawab Raisya. "Kurangi rasa kasihan dan iba pada musuh nak, karena nanti kamu sendiri yang akan rugi." Kimi mengingatkan karena itu sudah beberapa kali dia alami. Raisya hanya mengangguk patuh. "Ren, kita pulang saja yuk. Mama mau tidur di rumahmu," ajak Kimi. "Oke, Rock antar kami pulang ke rumah," perintah Rendra pada Rocky. "Siap bos, laksanakan," jawab Rocky. Rocky mengantar pulang ketiga bosnya tersebut ke rumah Rendra yang nyaman dan asri. Sesampainya di sana, Kimi langsung tidur di kamar tamu, di dekat taman. Rendra dan Raisya juga masuk ke kamar mereka.
Dokter cantik tersebut membantu Rendra naik ke kasur empuk mereka. "Sini Bu Dokter, dekat babang ganteng ini," panggil Rendra. Raisya menurut saja apa kata Rendra daripada nanti ada drama. Tapi ketika Raisya baru saja naik, Zain malah masuk kamar mereka. "Ren, bagaimana sih kamu bukannya panik dan ikut menyelamatkan Mama, malah enak-enakan di sini? Bagaimana coba nasib Mama di tangan mereka?" Kesal Zain. "Bukannya tadi Papa sudah ke sana, berarti Mama sudah selamat dong," sindir Rendra. "Selamat apanya mamamu tidak ada di sana? Bahkan Papa sudah memporak-porandakan mansion Romeo." "Tapi Papa pulang dengan tangan hampa," kata Zain masih dalam mode kesal. "Makanya jangan langsung emosi dan bergerak tanpa pemikiran yang matang. Gagalkan," sindir Rendra lagi. "Pemikiran yang bagaimana maksud kamu? Memang Papa tidak berpikir begitu," kesal Zain. "Sekarang Papa harus bagaimana? Dan apa ide kamu untuk membebaskan Mama? Tadi Papa juga sudah menelpon Naila. Mereka siap pulang kalau cara kedua belum juga bisa membebaskan mamamu," ucap Zain. Sementara Raisya menunduk sambil menahan tawa melihat ayah dan anak itu berantem. "Memang apa rencana keduanya?" tanya Rendra. "Menculik anggota keluarga Romeo, atau Romeo sendiri saja, yang saat ini kondisinya pasti kritis akibat tembakan Papa," ucap Zain. "Sekarang tugasmu lacak di mana Romeo sekarang. Apa masih di mansion itu atau sudah dipindahkan?" Zain meminta Rendra melacak keberadaan Romeo. Haduh, di mana kemampuan Tuan Zain yang ahli teknologi. Masak melacak Romeo saja memerlukan bantuan Rendra, dengus Rendra yang masih menjahili Zain. "Papa sudah tua Ren, bukan waktunya berpikir keras. Apa gunanya punya anak hacker kalau tidak bisa dimanfaatkan?" ucap Zain dengan nada tinggi. Dia masih kesal dengan Rendra yang mengerjai ayahnya sendiri. Rendra memutar bola matanya jengah. Sementara Raisya yang tidak tega dengan Zain, menepuk bahu Rendra lembut. "Mas sudah tidak baik mengerjai ayah sendiri, kualat loh," kata Raisya menengahi debat ayah dan anak itu. "Nah, benar kata Raisya, kualat kamu jika suka mengerjai Papa," ketus Zain. "Papaku sayang, sekarang Papa pergi ke kamar tamu di dekat taman samping. Papa akan mendapatkan apa yang Papa inginkan. Tapi jangan emosi lagi, Papa harus tenang, rileks, percaya pada Rendra kalau Mama pasti akan ketemu," ucap Rendra yang belum terus terang, malah membuat teka-teki dengan Zain. Zain keluar kamar Rendra dengan dongkol karena dia yakin pasti bocah itu akan mengerjainya. Tapi dia juga penasaran, apa sekarang yang akan dilakukan bocah tersebut. Setelah kepergian Zain, Raisya tersenyum geli. "Mas kenapa tidak berterus terang saja kalau Mama Kim sudah selamat," kata Raisya. "Biarkan saja, orang tua itu sekali-kali harus dikerjain sayang, biar olahraga dia," jawab Rendra dengan santainya. "Olahraga bagaimana?" heran Raisya. "Olahraga jantung, hehe, marah-marah terus bisanya. Sebentar lagi pasti akan kaget dia melihat mamaku ada di sana," jawab Rendra.
Dia menarik tangan Raisya sampai jatuh menimpanya. Sayang, kamu kok suka sekali mendaratkan buah manggamu di dadaku. Jadinya kepenggan olahraga nih, usil Rendra. Raisya berusaha bangun, tapi malah menggulingkan tubuh mungil Raisya di sampingnya. Kaki kanan Rendra kan sudah bisa digerakkan, jadi dia bisa menghimpit tubuh Raisya dari samping. Ah mas, kakimu sudah bisa digerakkan mas, kepo Raisya. Sudah sayang, jadi sedikit-sedikit kita bisa olahraga ringan bareng. Cengir bocah narsis tersebut yang sudah kecanduan akan bibir Raisya. Zain menuju kamar tamu yang ditunjuk oleh Rendra sambil ngedumel. Awas ya kalau cuma mengerjai papa akan papa kirim kamu ke Alaska Ren, gumam Zain. Zain membuka kamar yang tidak dikunci tersebut. Zain tidak mendapati apa-apa selain ada seseorang yang tidur memunggunginya. Zain penasaran dengan siapa gerangan orang tersebut, karena dia yakin tidak ada orang luar yang tahu tempat ini. Zain mendekati ranjang kamar itu, dan dia mencium aroma parfum yang sangat familiar. Refleks Zain memanggilnya. Ma, panggil Zain. Ren jangan ganggu mama, badan mama masih sakit semua, jawab Kimi. Mama sudah selamat, ini benar kamu Bi. Zain segera memeriksa tubuh Kimi dan memeluknya dengan erat. Bi, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari sana? Maafkan papa. Tidak bisa menyelamatkan kamu sayang. Zain menciumi seluruh wajah Kimi. Oh, jangan kenceng-kenceng meluknya pa, badan mama sakit semua nih. Kesal Kimi. Zain segera mengendurkan pelukannya, kini dia memeriksa badan Kimi yang penuh luka cambukan. Katakan pada papa siapa yang melakukan semua ini, kata Zain. Terus papa mau ke sana lagi. Papa sih gimana sih, membiarkan mama kesakitan di sana dan pulang begitu saja, kesal Kimi. Maaf Bi, tapi papa sudah mencari kemana-mana. Kamu tidak ada, terus bagaimana cara Bi keluarnya, heran Zain. Untung mama punya putra yang jenius, dan Rocky serta Raisya datang tepat. Waktu menyelamatkan mama dan menyandera Romeo, papa akan menyanderanya kan, goda Kimi. Hehehe, mama kok tahu rencana papa, heran Zain. Papa lupa siapa istrinya ini, jawab narsis Kimi. Zain memutar bola matanya jengah, menghadapi Kimi sama halnya berurusan dengan Rendra, anak itu fotokopinya. Dasar Rendra versi perempuan, cetus Zain. Hahaha, tapi walau narsis kami bisa diandalkan papa, jawab Kimi lagi masih dengan kepedean tinggi. Ma, bagaimana bocah itu tahu keberadaan mama, dan bagaimana pula bisa menyelamatkan mama? Dia tidak manggil satu anak buah kita, Zain heran dengan cara misterius Rendra. Selama ini kita salah menilai dia pa, ternyata putramu itu tidak cuma pandai di teknologi, tapi dia juga pandai dalam mencari jalan keluar. Papa dan Naela sering menggunakan emosi dan otot dalam menyelesaikan masalah kita, contohnya tadi. Papa dengan emosi langsung datang ke markas musuh, pastinya mereka punya banyak persiapan. Berapa orang yang papa bawa tadi? Tanya Kimi.
Ada 50 ditambah 30 anak buah Naela yang di sini, jawab Zain. Tapi kalian kalah taktik kan? Mereka yang berdua saja bisa menculik Romeo. Lalu ada 20 orang ninja atau pasukan bayangan datang membantu Rocky membereskan sisanya. Serta aku membawa pulang, tapi kami masih menyisakan Sonia dan Clara, jawab Kimi. Kenapa kalian tidak habisi saja 2 jala? Itu, kesal Zain. Bersambung.